Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semangat, luar biasa. Selamat datang. Selamat datang kembali di program Langkah Pulih bersama Dr. Stio. Saya tidak akan lelah, saya tidak akan berhenti menyampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya? Kita punya satu program yang istimewa, yaitu program Langkah Pulih bersama Dr. Stio. Dan program Langkah Pulih ini bukan sendiri, bukan Dr. Stio. Langkah Pulih bersama Dr. Stio adalah satu perjalanan bersama menuju satu perubahan. Pulih jauh lebih istimewa. Sekali lagi, program Langkah Pulih bersama Dr. Stio adalah program kerjasama antara saya, Bapak, Ibu, teman-teman semua dengan keluarga besar di terapi. Pada kesempatan istimewa ini, Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya ingin memberikan satu bahan diskusi, yaitu mengenai diabetes, yaitu mengenai penyakit gula, yaitu mengenai penyakit kencing manis. Kenapa seseorang bisa mengalami diabetes? Tolong jadi catatan penting buat kita. Yang pertama, yang dibicarakan di diabetes adalah gula. Kenapa sampai begitu banyak? Kenapa sampai tinggi kadar gula di dalam darah kita? Karena makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari, itu kalau tidak dipakai, kalau tidak bisa dikelola, kalau metabolismenya jelek, maka akan banyak sekali yang dirubah menjadi gula. Dan gula inilah yang seolah-olah dikambing hitamkan. Maka selalu akan terjadi tinggi kadar gula di dalam darah kita. Tapi yang kedua, juga tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai organ istimewa yang berhubungan dengan diabetes, yaitu mengenai pankreas. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas adalah hormon insulin. Kalau insulinnya kurang, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau insulinnya tidak berfungsi dengan baik, Bapak Ibu, maka gula darah tidak akan bisa diangkut. Gula yang ada beredar di dalam darah kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tidak bisa diangkut ke dalam sel. Maka terjadilah penyakit gula, terjadilah diabetes. Tandanya pasti adalah angka-angka kadar gula di dalam darah kita melebihi normal. Kadar gula darah sewaktu, kadar darah 2 jam setelah makan, maupun kadar gula darah puasa. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, diabetes satu penyakit yang sangat harus tidak terjadi pada diri kita. Pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian, siapa sih sebetulnya yang akan terkena diabetes? Atau kenapa orang itu terkena diabetes? Saya ingatkan sekali lagi, yang kita akan bicarakan adalah faktor risiko. Risiko untuk terjadinya satu penyakit diabetes. Tapi selalu ada 2, Bapak Ibu. Tolong diingat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selalu ada 2. Yang satu adalah faktor risiko yang bisa kita rubah. Yang kedua, faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Nah, pembicaraan pasti akan mengarah dulu dan selalu akan dibesar-besarkan adalah faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Usia kita tidak bisa. Dari sekian menjadi lebih muda tidak mungkin, ya. Kemudian faktor genetik, faktor riwayat keluarga juga tidak bisa kita rubah. Atau ada satu riwayat kehamilan, kemudian melahirkan seorang bayi, dan bayinya itu adalah giant. Bayinya besar sekali dengan berat badan yang luar biasa, dengan postur tubuh yang besar. Itu pun sama, akan menjadi faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Ibu dengan riwayat melahirkan dengan bayi yang berat badannya lebih dari 4 kilo. Kemudian bayinya juga sama, lahir dengan berat badan yang besar. Ini adalah faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Tapi Bapak Ibu, ada faktor yang bisa kita rubah. Faktor risiko yang tidak bisa dirubah, jangan didiskusikan lebih dalam, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tapi yang terpenting adalah faktor risiko yang bisa kita rubah. Artinya
kita memang berisiko untuk terjadi diabetes, atau seseorang berisiko terjadinya diabetes, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tapi bisa dirubah. Faktor apa, Dr. Stio? Yang pertama adalah orang dengan kelebihan berat badan. Sekali lagi, orang dengan kelebihan berat badan. Yuk, kita diskusi bareng-bareng. Seseorang yang punya kelebihan berat badan harus berusaha. Ingat ya, program langkah pulih bersama Dr. Stio adalah kerjasama. Maka ayo, turunkan berat badan. Faktor risiko yang bisa dirubah pertama adalah kelebihan berat badan. Yang kedua, ada individu yang kurang sekali melakukan olahraga. Kurang melakukan aktivitas fisik. Ini akan bermasalah Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan cenderung untuk terjadinya diabetes. Artinya, berarti kita bisa merubah orang yang tadinya tidak banyak aktivitas fisiknya, tidak olahraga. Kita harus merubah menjadi orang yang aktif berolahraga. Kemudian apa lagi yang terjadi? Biasanya adalah orang yang sering, sekali lagi, orang yang sering malas berolahraga, orang yang sering makan dengan kelebihan berat badannya, maka akan terjadi juga gangguan lemak, gangguan kolesterol. Kolesterolnya selalu tinggi. Ini pun akan menjadi pemicu terjadinya diabetes. Kolesterol tinggi. Demikian juga dengan riwayat penyakit jantung, sudah pasang ring. Hal yang sama. Belum diabetes, tapi dia akan mengarah ke diabetes karena punya riwayat penyakit jantung. Demikian juga dengan hipertensi. Ketika seseorang mengalami hipertensi, kecenderungan untuk terjadinya diabetes itu lebih tinggi. Dan yang terakhir ini, dan ini adalah yang terpenting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Balik lagi ke pola makan. Faktor risiko yang bisa kita rubah adalah merubah pola makan yang tidak sehat menjadi pola makan yang jauh lebih sehat. Ingat, kita punya pedoman gizi seimbang. Maka yang terhebat yang bisa merubah kita adalah lakukan perubahan pola makan. Makanlah lebih banyak buah, sayur, air minum yang cukup banyak. Kenapa demikian? Karena ini akan memberikan keseimbangan kepada kita. Kalau belum tercapai juga, maka ingat, di terapi mempunyai suplemen. Dan suplemen itu akan melengkapi, akan menyertai usaha kita Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk bisa melakukan diet yang seimbang dan memenuhi kebutuhan agar tidak terjadi diabetes. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa Dr. Stio begitu semangat membicarakan mengenai diabetes? Bapak Ibu, teman-teman semua, diabetes itu bukan sekedar penyakit gula. Diabetes itu bukan sekedar penyakit gula darah yang tinggi, kemudian HbA1c, tapi bukan itu yang terpenting. Diabetes adalah suatu penyakit komplikasi. Dan berjalannya secara kronis, berjalannya secara berlama-lama, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, 1 tahun, bukan. Apa yang akan terjadi dengan orang diabetes? Komplikasi. Jadi penyakit gula, penyakit diabetes adalah penyakit dengan komplikasi. Bisa kardiovaskuler, berarti bisa serangan jantung, bisa serangan stroke. Kemudian mata. Gangguan pembuluh darah, maka akan menyebabkan gangguan retina di dalam mata, retinopati. Maka terjadilah kebutaan. Ginjal, hal yang sama. Komplikasi pada ginjal, Bapak Ibu teman-teman sekalian, akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Dan gagal ginjal inilah yang lelah, yang akan membuat kita lelah karena cuci darah dan seterusnya. Gangguan ginjal, komplikasi pada ginjal. Dan yang terakhir, Bapak Ibu teman-teman sekalian, yaitu gangguan pada saraf, neuropati diabetika. Sarafnya tidak terasa, tidak merasakan apa-apa, tidak kebas, kesemutan dan lain sebagainya. Ini adalah gangguan saraf pada seluruh saraf yang ada dalam tubuh, apalagi yang ada di kaki. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, diabetes adalah penyakit komplikasi. Dan komplikasinya kronis, sangat-sangat mengkhawatirkan buat kita semua. Jangan ada yang terkena diabetes. Bapak Ibu teman-teman sekalian, harus selalu ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita harus fokus pada pencegahan.
Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya tidak ingin ada yang terkena diabetes. Saya tidak ingin ada orang yang capek, benar-benar berjuang karena komplikasi dari diabetes. Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ayo kita pikirkan bareng-bareng. Apa yang harus kita lakukan? Ini pekerjaan rumah buat kita sama-sama. Karena kita bekerja sama. Ini adalah PR, ini adalah pekerjaan rumah buat kita bareng-bareng. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah bertingkah lakulah dengan pola yang sehat. Betul-betul hindari hal-hal yang negatif. Merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan kegiatan-kegiatan yang melampaui batas kemampuan diri kita. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik sekali lagi. Lakukan olahraga setiap hari. Saya tekankan lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Lakukan olahraga setiap hari. Karena ini adalah poin penting pada kondisi orang diabetes. Kemudian kalau memang terjadi kelebihan berat badan, kita sama-sama itu adalah faktor yang bisa kita rubah. Maka ayo kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan penurunan berat badan. Konsumsilah. Yang keempat, konsumsilah makanan yang sehat. Konsumsilah makanan yang seimbang. Sekali lagi, kita punya pedoman gizi seimbang. Maka itu adalah pola makan yang sehat. Kemudian, periksa secara rutin. Artinya, kita bisa mengontrol diri. Kadar gula darah kita berapa? Hasilnya seperti apa? Ketika kita melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya diabetes pada seseorang. Dan yang tidak kalah penting adalah balik lagi bagaimana kita mengelola diri kita. Kita harus kuat, kita punya imun sistem, kita harus bisa memanage satu kondisi yang menekan diri kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kelola stres. Ingat, jangan terpengaruh oleh karena masa lalu kemarin. Jangan pula kita takut dengan masa yang akan datang besok dan seterusnya. Fokuslah pada hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dengan kita melakukan 6 langkah untuk mencegah diabetes, maka kita sudah berusaha untuk tidak terjadinya diabetes. Dan yang kedua, ketika langkah ini dilakukan juga pada penderita diabetes, maka menuju pemulihan yang jauh lebih istimewa, yang jauh lebih membuat Bapak Ibu mempunyai kualitas hidup meskipun diabetes akan tercapai. Lakukan langkah yang sama untuk mencegah diabetes dengan langkah yang sama untuk penderita diabetes. Ingat, kita sudah menjadi keluarga besar di terapi.